أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب علمنا من لدنك علما. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali menyambung majelis ta'lim Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Banjar, yaitu masih tentang pembahasan sifat 20 atau sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting benar kita mengetahui tentang ayat-ayat Quran yang disebut dengan ayat mutasyabihah. Karena Quran itu ada ayat muhkamat, ayat yang jelas tanpa tafsir, tanpa penjelasan. Itu muhkamat ini ada nang ayat mutasyabihah, perlu penjelasan, perlu tafsir supaya pemahaman kita tentang ayat itu tidak tersalah. Maka mustahil berdiri dengan sendirinya. Nah, akal kita menolak jika Allah Ta'ala itu tiada berdiri dengan sendirinya. Artinya ada berdirinya berhajat kepada Yang Maha Gagah dan berhajat kepada yang menentukan sendiri, itu mustahil. Ya, akal kita menolak jika Allah Ta'ala itu berhajat kepada Yang Maha Gagah, berhajat kepada yang menentukan. Apalagi itu sudah belajar sebelumnya tentang sifat baqa, idam dan baqa ya. Idam semalam la awwala wujudi. Allah Ta'ala itu adanya Allah tidak ada permulaan. Di Allah Ta'ala itu ada permulaannya, ada dengan sendirinya. Jadi bukan diadakan dan bukan ditentukan. Jadi kalau Allah Ta'ala itu ada nama adakan atau Allah Ta'ala ada yang menentukan, itu mustahil. Akal kita menolak. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha lawaniyyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam. Jadi Allah Ta'ala itu kaya dan mutlak. Nah, kayanya itu mutlak, hanya sekadar berhajat kepada yang lain. Itu kaya mutlak hari ini. Kalau kita kaya masih berhajat kepada yang lain. Tapi kalau Allah Ta'ala kaya, tidak berhajat kepada yang lain atau tidak berhajat kepada makhluk. Itu kaya, nang bujur kaya itu Allah. Nang bujur sugih itu Allah. Kalau makhluk sugih sambatan ini sugih, tetapi masih berhajat dia lagi, berhajat kepada yang lain. Itu makanya kayanya makhluk ini kada sebujurnya, tidak sebenarnya. Yang benar-benar bersifat kaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian untuk kesempurnaan keyakinan kita kepada Allah yang bersifat qiyamu bi nafsi adalah, maka patut bagi mukmin muttaqin bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab kita. Karena Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada makhluk, malah makhluk yang berhajat kepada Allah. Nah, karena kita berhajat kepada Allah, maka nyatakan hajat kita hanya kepada Allah, nyatakan kefakiran kita hanya kepada Allah.
dalam artian banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena kita ini lemah, makhluk yang lemah, dan karena kelemahan kita inilah maka seharusnya kita itu meminta, memohon hajat dan keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak-banyak memohon, meminta kepada Allah. Apalagi Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan, aku perkenankan doa kamu. Itu sudah janji Allah dalam Al-Quran. Jadi kita yakin aja, kita ini makhluk Allah yang lemah. Nah, karena kelemahan kita, memintalah kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mampu segala-galanya. Di antara meminta tadi dengan cara menadahkan tangan atau berdoa. Kata Allah Ta'ala juga berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Dan lagi Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Aku akan mengabulkan permintaan orang yang meminta apabila ia meminta kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala itu memberikan apa yang kita minta. Tentunya apa yang Allah berikan kepada kita itu menurut aturan Allah, bukan aturan kita. Yang jelas setiap kita berdoa Allah kabulkan doa kita. Cuman kabulnya itu menurut Allah, bukan menurut kita. Dan bentuk kabulnya itu pun bisa aja berbeda dengan apa yang kita minta. Bisa yang kita minta langsung diberi Tuhan atau dengan yang lain. Jadi diganti Tuhan dengan yang lain. Yang jelas apabila kita meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, disinilah para ulama itu menyebutkan betapa pentingnya kita ini hamba yang bersifat fakir selalu meminta, memohon kepada Allah. Dan Allah Ta'ala itu senang himong dipintai. Lain halnya makhluk. Kalau makhluk dipintai sekali mungkin himong aja. Cuman datang kedua kali lain tak? Bisa bergurundum tak? Nah, datang 3 kali lemamai tak? Tapi kalau Allah Ta'ala himong benar dipintai. Innallaha yuhibbul mulihina bid-du'a. Allah Ta'ala itu himong benar, suka benar kepada orang yang bermuyak-muyak. Nah, bahasa Bajangnya orang yang senantiasa bermuyak-muyak dalam berdoa. Himong benar sedikit. Itulah sifat Allah. Sidin katuju benar dipintai. Kalau makhluk tadi ada katuju dipintai. Jadi himong benar Allah Ta'ala itu melakukan kita meminta lawan sedikit. Dan memang harusnya memang demikian. Mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, baik hajat kita di dunia maupun permintaan berupa hajat kita di akhirat. Jadi menyatakan hajat kita kepada Allah
dan menyatakan fakirnya kita. Kita yakin aja manusia itu semuanya fakir. Arti fakir itu berhajat. Arti fakir itu berhajat. Kita yakin. Dan Allah Ta'ala himong benar kita nang fakir ini meminta kepada Allah nang kaya. Malah kita tuh sombong kalau kita tuh kadang meminta kepada Allah, sombong gitu. Nah kita ini kan fakir, orang fakir, orang makrif siapa apa, kadang meminta itu sombong orangnya. Kadang minta apa-apa kepada Allah itu sombong orangnya kita kan. Jadi minta kepada Allah dan meminta Allah Ta'ala itu jangan maalang-alang. Nah, jangan maalang-alang. Minta apa yang kita perlukan. Karena kekayaan Allah Ta'ala itu sempurna. Seandainya seluruh makhluk di dunia ini meminta kepada Allah dan permintaannya dikabulkan oleh Allah, maka tidak mengurang kekayaan Allah selain seperti kita mengandak jarum ke laut. Jarum kita angkat ke laut, kalau kita angkat kembali adalah berkurang penyu laut, ada berkurang apa-apa penyu laut. Nah itulah kekayaan Allah, kesempurnaan kekayaannya. Seandainya semua makhluk ini meminta kepada Allah dan semuanya diberi Allah, itu ada mengurangi dua kekayaan Allah. Nah mungkin hanya inilah untuk pelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat lewat kita, khususnya untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimah. Dan mudah-mudahan Allah mengakhiri umur kita dengan husnul khatimah, dapat melafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hadiniyah wa ala kulli ma sallallahu salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah wassalamu bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma awlina bil 'ilmi wa zidna bil 'ilmi wa akrina bil taqwa wa amanna bil 'afiyah. Allahumma rasulna Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alna mubtadi'an hawa. Allahumma salli ala wa ala wa la tadhhab wa la ta'tina ya karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna wa nahnu